Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi addal amanata wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta tarakana ala manhajatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini, hingga detik ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul penghulu akhir zaman yang membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah sebagaimana yang kita rasakan pada hari yang berbahagia ini. Yang kami hormati sekaligus kami muliakan jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, kemudian pengurus dari pengajian masyarakat Indonesia di London, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu pengajian yang ada di Inggris dan di sekitarnya, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang bertempat tinggal di seputaran London dan lain sekitarnya, dan juga kepada para mahasiswa dan mahasiswi yang berada di London dan sekitarnya. Mohon izin, mungkin saya tidak sopan karena duduk di sini. Jadi saya minta izin Bapak Ibu semuanya, ya, karena sudah disediakan tempat sepertinya tidak enak kalau seandainya saya tidak duduk di sini. Tetapi nanti juga saya mohon izin, mungkin ada beberapa saat nanti akan saya berdiri. Jadi mudah-mudahan pengajian ini tidak terlalu kaku ya Bapak Ibu ya. Jadi santai saja, insya Allah ini bukan kuliah, bukan ngajar. Ini hanya sedikit kita berbagi bagaimana keadaan masyarakat ataupun saudara-saudara muslim yang ada di seluruh dunia ini yang saat ini terjadi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Azam, maaf ya Mas Azam, bahwa benar kami saat ini berdomisili di Qatar, di Doha. Jadi kebetulan saat ini sedang ada kegiatan akademik ya, di beberapa kampus di Imperial dan di Cambridge. Nah, kemudian saya langsung menghubungi tetua di sini ya, Bapak Jamal ya, karena dulu kami juga tinggal di sini ya, ketika antara tahun sekitar 2016 kemudian selesai dan keluar itu di 2020 ketika pandemi. Kemudian Assalamualaikum Pak Jamal, kami insya Allah berkesempatan untuk dapat kembali lagi ke London. Kemudian alhamdulillah diberi kepercayaan untuk bisa pertama kemarin mengisi khutbah ya di IIC Indonesia Islamic Center, dan kali ini kembali lagi ya bersua dengan Bapak Ibu semuanya di pengajian masyarakat
Indonesia yang ada yang mungkin wajahnya udah beda ya dengan beberapa tahun yang lalu ya. Penduduk masyarakatnya itu sudah beda ya pastinya ya. Karena waktu itu saya terakhir Pak Dubesnya masih Pak Rizal Sukma ya. Jadi udah lama ya. Kemudian ada Pak Adam waktu itu, kemudian dulu adhannya itu Pak Lui Tertib. Jadi masa-masa beliau ya. Jadi sekarang mungkin sudah berbeda ya, sudah jauh berbeda karena memang sudah beberapa tahun yang lalu ya. Sekitar 2020 berarti sekitar 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun yang lalu kira-kira. Nah, juga diperkenalkan oleh Mas Azam bahwa kami di sini dulu S2 kemudian sempat bekerja, kemudian karena pandemi juga kami harus kembali ke Indonesia. Alhamdulillah sebelum S2 kami sempat ya, mendapatkan kenikmatan untuk melanjutkan S1 dulu di Universitas Islam Madinah di kuliah syariah, kemudian S2 di sini, kemudian pandemi, kemudian alhamdulillah kembali lagi ke Qatar untuk S3 di bidang Islamic Finance and Economy, beasiswa dari Qatar Foundation. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, tadi tema kita telah disebutkan oleh Mas Azam tentang geopolitik dan ukhuwah Islamiyah. Ya. Jadi ini sempat diskusi juga dengan Bapak Jamal ya. Kira-kira apa nih temanya? Saya memberi usul bagaimana kalau seandainya kita sedikit berdiskusi ya mengenai geopolitik, Pak. Oh boleh, lebih bagus lagi kalau kita kaitkan dengan ukhuwah Islamiyah. Siap, insyaallah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, saya akan memulai pengajian kita ini dengan membaca 2 ayat Al-Quran dari surat At-Taubah ayat 71 dan 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwan minallahi akbar dzalikal fawzul 'azim. Yang artinya al-mu'minun wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, artinya sesama kaum mukmin, ba'duhum awliya'u ba'd. Sesama mereka saling tolong-menolong. Awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka saling menyeru kepada ma'ruf dan saling menghindari, saling melarang terhadap yang munkar. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata. Mereka mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Dan mereka saling bertaat ya, saling taat mentaati kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka lah akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kemudian ayat 72-nya, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannat. Allah menjanjikan mukminin dan mukminat, kaum mukmin laki-laki dan perempuan, jannatin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, dan mereka akan kekal di dalamnya. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dan di dalamnya pula tempat-tempat yang baik di dalam surga Aden. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn
waridwan minallahi akbar, dan mereka mendapatkan keridhaan dari Allah yang sangat besar. Zalikal fawzul azim, mereka yang mendapatkan kemenangan yang besar. Bapak Ibu yang kami muliakan, jamaah pengajian PMIL, dua ayat ini adalah sangat erat dan sangat relevan jika kita berbicara mengenai ukhuwah Islamiyah. Kenapa seperti itu? Karena pada hakikatnya setiap muslim ini bersaudara. Maka jika kita berbicara mengenai saudara, sudah selayaknya sesama saudara itu saling apa yang pertama tadi disebutkan, ya'muruna bil ma'ruf. Mereka ini saling menasihati ataupun saling menyeru terhadap kebaikan. Ya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan saling menghindari, saling memperingati terhadap kemungkaran. Ya. Itu pada hakikatnya adalah poin dari kita berukhuwah, poin dari kita bersaudara, poin dari kita memahami bahwa sesama kita ini adalah saudara. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, saudara itu bukan hanya saudara yang dia didasarkan atas dasar darah ataupun atas dasar ikatan seibu dan saudara. Tidak. Saudara itu di dalam Islam itu lebih besar, lebih umum, ya, lebih kuat bahkan. Yaitu dialah yang saling mengingati terhadap ma'ruf dan saling menasihati dan memperingati terhadap yang munkar. Itu sebenarnya saudara. Terkadang ketika kita melihat saudara kita dia melakukan kegiatan yang ma'ruf, kita muncul semacam iri dengki di dalam hati kita. Ya, paling dia mengerjakan itu supaya dilihat misalnya. Nah, itu na'udzubillah yang seperti itu. Atau terkadang jika kita melihat saudara kita yang dia berbuat kemaksiatan, kita tutup mata. Biarin aja lah. Ya biarin aja. Yang penting kan bukan saya yang bermaksiat. Yang penting bukan saya yang berbuat dosa. Yang penting keluarga saya aman. Keluarga saya tidak makan sesuatu yang haram. Keluarga saya selalu sholat tepat waktu dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Karena di dalam atau bahkan disebutkan mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu adalah saling menolong. Menolongnya adalah dengan apa? Dengan seperti tadi, kita saling mengajak kepada kebaikan dan saling memperingati jika itu ada keburukan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, intinya adalah ketika kita ingin berada di dalam sebuah kebaikan, jangan ingin semuanya apa-apa sendiri. Ya. Misalnya kita ingin pergi ke sebuah tempat pengajian, ya udah kita pergi aja gitu. Gak peduli tetangga, misalnya gak peduli saudara dan sebagainya. Jangan, ya seperti itu. Jangan pengen masuk surganya sendirian aja loh. Ajak teman-temannya, ajak saudaranya, ya. Ajak keluarga dan kerabatnya. Jangan pikir sendiri itu. Surga itu luas loh, ya. Seluas langit dan bumi. Ya. Jadi jangan takut gak ada tempat nanti di surga. Pasti muat lah semuanya. Insya Allah pasti muat. Karena tadi di ayat 72 di surat At-Taubah disebutkan Allah akan menjanjikan kepada mereka apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, ya sungai-sungai yang ada di dalam surga tersebut. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita sudah mendapatkan pakemnya. Pakem apa? Pakem bahwa ukhuwah Islamiyah, ataupun sesama mukmin, ataupun sesama orang yang beriman, itu syaratnya apa? Syaratnya adalah dia saling tolong menolong dengan sesama. Seperti apa menolongnya? Menyerukan ya'muruna bil ma'ruf, ya. Ya, menyerukan
kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan memperingati terhadap kemungkaran. Nah, itu pakemnya. Nah, jadi sesama mukmin itu harus saling tolong-menolong. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kemudian apa pengaruhnya terhadap geopolitik yang saat ini terjadi? Yaitu yang tema kita saat ini, yaitu tentang bagaimana keadaan geopolitik yang terjadi saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, jadi kalau di dalam penelitian ada istilahnya sumber sekunder dan sumber primer, artinya secondary source dan primary source. Nah, kebetulan saat ini karena kami memang berada di tempat yang dimana terjadi perputaran ataupun pusaran kegiatan ataupun eskalasi geopolitik yang sangat besar di tahun ini. Nah, jadi mungkin bisa dikatakan saat ini kami sebagai primary source-nya, yaitu sumber primer. Jadi kita ceritakan sedikit apa yang terjadi di seputaran negara-negara Teluk di sana. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin jika Bapak Ibu melihat di TV ataupun di pemberitaan yang ada, baik itu di media sosial dan lain sebagainya, di beberapa bulan terakhir memang di daerah Selat Hormuz, bisa dikatakan seperti itu memang saat ini memang terjadi eskalasi politik yang cukup menegangkan. Bisa kita katakan seperti itu, cukup menegangkan. Itu dimulai di tanggal 28 April sebenarnya. 28 Februari 2026, di mana pada waktu itu terjadi serangan gabungan yang dilancarkan oleh militer Amerika Serikat dan Israel terhadap negara Iran pada tanggal 28. Operasi tersebut dinamai Operasi Epic Fury. Epic Fury. Jadi itu terjadi serangannya itu siang bolong, Bapak. Bukan tengah malam, bukan malam, bukan pagi, itu siang bolong jam 11 pagi pada waktu setempat. Nah, jadi operasi itu menargetkan beberapa tempat yang bertujuan untuk melemahkan kekuatan militer negara Iran pada waktu itu yang ada di sana. Jadi tanggal 28 itu mereka melancarkan serangan. Kemudian sebagai respon, jadi militer Iran menyerang pangkalan-pangkalan militer yang ada di seputaran negara-negara Teluk itu. Jadi di Teluk itu ada cukup banyak pangkalan militer Amerika, seperti di hampir di semua negara Teluk seperti di Irak, kemudian di Kuwait, kemudian di Bahrain, kemudian di Qatar tempat kami berdomisili, kemudian di UAE, Arab Saudi juga ada, dan juga di Oman. Jadi ketika operasi ini dilancarkan menargetkan fasilitas militer yang ada di Irak, kemudian Iran juga membalas menargetkan fasilitas militer yang ada di Amerika di negara-negara Teluk. Nah, pada waktu itu di tanggal 28 itu seluruh masyarakat yang ada di Qatar itu mendapatkan pesan security alert di HP masing-masing. Jadi masing-masing HP itu muncul pesan tersebut dan alarmnya lumayan besar Jadi kira-kira orang yang tidur pasti kebangun itu, nggak mungkin nggak kebangun. Jadi saking besarnya suara alarmnya. Jadi kemudian mendapatkan pesan yang isinya untuk menjauhi tempat-tempat fasilitas-fasilitas militer dan juga segera masuk ke dalam ruangan untuk berlindung dari tempat terbuka seperti lapangan ataupun yang lain sebagainya. Di jalan itu harus segera berlindung ke dalam ruangan-ruangan. Nah, jadi pada waktu itu tanggal 28. Kemudian setelah itu eskalasi semakin meningkat, Bapak Ibu. Eskalasi semakin meningkat sehingga sering dapat
SMS ataupun peringatan-peringatan itu yang masuk ke HP-HP yang ada di penduduk di sana ya. Yang terjadi ya seperti itu ya, artinya kita diminta untuk stay indoor, selalu di dalam rumah. Kemudian penerbangan juga mulai ditutup pada waktu itu tanggal 28 ini. Kemudian beberapa tempat sudah mulai terlihat ada semacam ada terdengar suara dentuman dan ada juga yang beberapa misil itu yang memang bisa melewati penjagaan dari tentara setempat ataupun militer setempat sehingga masuk ke area wilayah Qatar, dan itu lumayan intens pada waktu itu. Dan kurang lebih sekitar tanggal 5 Maret karena eskalasinya lumayan memuncak, sehingga pada waktu itu karena kami tinggal di kompleks Education City, di mana itu kompleks tempatnya Qatar Foundation. Kami sekeluarga, kebetulan kami saat itu membawa keluarga di sana saat ini, keluarga kami di Qatar. Jadi kami sekeluarga itu ataupun seluruh kompleks itu diminta untuk evakuasi dipindahkan tempat yang dianggap lebih aman, yaitu jauh di seputaran Qatar Foundation tersebut. Karena Qatar Foundation menurut informasi, karena di dalamnya itu ada beberapa kampus US, kampus Amerika yang dia membuka cabang di situ. Jadi itu masuk ke dalam pantauan untuk diluncurkan menjadi target ya. Kemudian setelah dievakuasi, kemudian kami kembali lagi. Itu semuanya, segala pekerjaan dan juga segala kegiatan di kampus semuanya online, dan terkadang juga ada terdengar dentuman, misil dan lain sebagainya. Mungkin tadi saya sempat tunjukkan ke Pak Afan ya, yang ada misil yang diintercept ya oleh yang dari militer Qatarnya ya, saya lupa namanya. Jadi diintercept oleh militer Qatarnya, dan beberapa kali sempat memang terlihat ya di depan mata kepala kami sendiri bahwa memang itu lumayan menegangkan ya. Jadi saat itu memang terjadi eskalasi seperti itu. Kemudian eskalasi lumayan mereda ketika sudah mau Idul Fitri. Idul Fitri, kemudian kebetulan pada waktu itu orang tua kami juga berlebaran di sana, dan ketika terjadi seperti itu karena penerbangan itu tiba-tiba dipending, maka orang tua lumayan kepikiran juga nih gimana kalau pulangnya apakah masih ada penerbangan atau enggak. Tetapi alhamdulillah setelah Idul Fitri sudah mulai dibuka penerbangan dan sudah bisa kembali lagi ke tempat semula waktu terjadi eskalasi tersebut, dan kemudian meningkat lagi ketika setelah Idul Fitri itu sekitar di awal April. Eskalasinya makin tinggi lagi sehingga kami dievakuasi lagi. Evakuasi lagi untuk yang kedua kali di tempat yang dianggap aman lagi, karena memang mereka mulai menargetkan fasilitas-fasilitas pendidikan di beberapa negara dulu. Dan setelah beberapa lama sebelum ini ya, akhirnya eskalasinya sudah mulai mereda dan alhamdulillah semuanya sudah balik ke sedia kala. Jadi ketika kami berdiskusi ya dengan, waktu itu ada Adhan di KBRI Doha, beliau menyampaikan jadi per data terakhir itu, jadi masyarakat Indonesia yang ada di sana itu sekitar 27.400-an, 27, lebih banyak di sana daripada di UK, karena memang di sana lebih banyaknya mereka bekerja di sektor migas. Dan jadi jumlah serangan
yang menyasar Qatar khususnya, Qatar itu sendiri itu sekitar 297 serangan. 297 serangan yang berhasil diintercept oleh pihak keamanan Qatar itu sekitar 270. Berarti ada sekitar 27 ya. 27 itu lolos. Makanya ada yang mungkin ada berita yang salah satu serangannya itu kena di kilang minyak Ras Al-Khaimah ya. Kemudian ada beberapa tempat yang memang bukan tempat vital, tapi yang bisa bisa disimpulkan dari data dari Bapak atas pertahanan di KBRI Doha, beliau menyampaikan bahwa tidak ada satupun korban, baik itu dari Indonesia ataupun dari yang lain, yang ada di Qatar. Ya, alhamdulillah ya, tidak ada satupun korban dan semuanya selamat. Jadi kalau korban luka-luka ada beberapa, tetapi korban jiwa itu tidak ada. Itu di Qatar, Bapak Ibu. Jika kita berbicara secara lebih agak luas, melihat negara-negara tetangga, serangan ke Qatar itu merupakan serangan yang paling sedikit dibandingkan dengan tetangga yang lain. Ya. Dibandingkan seperti Kuwait, dibandingkan seperti negara Bahrain, ya, tetangga langsung Qatar, negara terkecil di kawasan. Kemudian dibandingkan dengan UAE dan Oman beserta Arab Saudi. Jadi Qatar merupakan negara yang mendapatkan serangan yang paling sedikit. Yang paling banyak mendapatkan serangan dari Iran itu adalah negara UAE, Uni Emirat Arab. Sebagai perbandingan seperti ini, Iran menyerang UAE itu lebih banyak daripada Iran berhasil menyerang negara Israel. Nah, jadi ya kita agak bertanya-tanya kenapa mereka menyerang itu ya. Padahal mayoritas di sana adalah kaum muslimin ya. Dan banyak juga yang bahkan ini ya, kalau penduduk Iran di sana ya, di UAE. Nah, jadi inilah yang menjadi sebuah fenomena menarik Bapak Ibu sekalian. Kita melihat 2 tahun belakangan ini banyak sekali kejadian-kejadian di seputar kawasan, ya, terutama kawasan Timur Tengah. Ya, sebenarnya Timur Tengah ini bahasa yang peninggalan kolonialisasi, tapi kita pakai itu aja ya, supaya lebih gampang memahami daerah tersebut ya. Jadi di 2 tahun terakhir ini banyak sekali kejadian-kejadian yang menarik di Timur Tengah. Yang pertama itu adalah runtuhnya pemerintahan Bashar al-Assad ya, di Suriah, di mana pemerintahan Bashar al-Assad itu telah berkuasa hampir 50 tahun lebih, 50 tahunan lebih, dan perang saudara itu sudah dimulai sejak 2011. Ya, jadi pertama sekali kami di Madinah itu sudah mulai perang. Ya, jadi sampai baru beresnya itu sekitar 2024. Nah itu lumayan lama ya, sehingga mengakibatkan banyak penduduk-penduduk yang berada di Suriah ini terpaksa mengungsi ke beberapa negara tetangga seperti Turki, kemudian Jordan, dan beberapa negara teluk seperti di Qatar dan juga di Saudi, di Kuwait dan lain sebagainya. Dan dengan terjadi peristiwa penyerangan yang di framing media barat itu di Oktober tanggal 7 ya, di mana Gaza melancarkan Tofan Al-Aqsa, sehingga itu mereka menyerang Gaza sehingga terjadi sedemikian rupa. Itu juga terjadi banyak sekali perpindahan ya masyarakat Aqsa, yaitu penduduk Aqsa, ke beberapa negara di kawasan, termasuk di beberapa negara di teluk seperti di Saudi dan di Qatar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan,
mungkin ini yang ingin kami sampaikan ya. Di beberapa media kita melihatnya negara-negara Teluk ini, terutama seperti Bahrain, Qatar, kemudian UAE dan Saudi, ya, mereka mungkin tidak terlihat aktif untuk membantu Palestina, ya, tidak terlihat aktif untuk membantu Gaza, tidak terlihat aktif untuk menyalurkan bantuan-bantuan kemanusiaan. Jadi tidak tahu kenapa ini yang muncul di media, tetapi jika kita melihat secara langsung ya, terutama jika seandainya Bapak Ibu berkesempatan untuk ke Doha, mampir sana jalan-jalan, tanpa buka dulu visa, langsung datang, stempel masuk ke Doha ya. Tapi terakhir hari Kamis itu mulai keluar lagi alarm di hari Kamis kemarin itu jam 3 malam, jam 3 pagi di waktu Doha, keluar lagi alarm peringatan karena udah nggak tahu lagi sepertinya udah mulai muncul serangan lagi dari Iran. Tapi cuma sekitar setengah jam kemudian muncul alarm bahwa level keamanan sudah stabil seperti sedia kala. Jadi seperti itu, ada alarm peringatan bahwa keamanan itu ancaman keamanan meningkat, kemudian ada peringatan bahwa ancaman itu telah selesai. Jadi terakhir di hari Kamis kemarin ya, jam 3 pagi waktu setempat. Nah, balik lagi ketika seandainya kita berbicara mengenai bagaimana negara-negara tersebut memperlakukan pengungsi, jika kita melihat langsung Bapak Ibu, di Qatar itu ada nama daerah namanya Al-Sumamah. Al-Sumamah itu merupakan daerah dekat dengan airport. Di situ ada compound, semacam komplek itu yang memang didedikasikan dibangun untuk para pengungsi di Gaza. Komplek yang memang seperti komplek lengkap ya, ada apartemennya, kemudian ada pusat perbelanjaan, ada tempat kegiatan olahraga dan sebagainya. Komplek memang bukan tenda pengungsian, rumah seperti itu. Kemudian di beberapa tempat di Saudi itu penduduk Gaza sudah berasimilasi, sudah menjadi masyarakat seperti masyarakat lokal. Kemudian di beberapa tempat di Turki bahkan mereka sudah tidak berada di tempat penampungan lagi, jadi sudah masuk ke dalam berbaur dengan masyarakat Turki. Mereka juga menjadi bisa bahasa lokal ya, bisa lancar dalam bahasa Turki dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, hal-hal seperti ini yang mungkin jarang ditemui jika seandainya kita tinggal dan melihat pemberitaan dari media-media mainstream di Barat. Oleh karena itu, kenapa media terbesar di Qatar yaitu Al Jazeera, mereka itu tugasnya kontra terhadap media-media yang ada seperti ini. Jadi mereka berupaya untuk memberikan apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga sebelum terjadi tanggal 28 Februari ini, jika Bapak Ibu ingat di tahun lalu 2025 di kalau nggak salah di bulan 10 ya, itu terjadi serangan dari Israel itu menyasar tempat kediaman delegasi Hamas yang ada di Israel, yang ada di Doha. Pada waktu itu delegasi Hamas sedang menuju berada di Doha untuk bernegosiasi gencatan senjata di Gaza, tapi tiba-tiba diserang ya oleh drone yang dikirimkan dari Israel pada waktu itu. Sehingga, tetapi karena pada waktu itu petinggi delegasinya tidak ada di tempat, ya. Petinggi delegasinya itu sedang menaikkan sholat asar, ya. Sholat asar, sehingga yang disasar adalah tempat tinggalnya, sedangkan orang itu lagi ke masjid di sholat. Nah, itulah real bahwa sholat menyelamatkanmu ya. Jadi sholat menyelamatkan, contohnya seperti itu ya. Jadi mereka sedang sholat, yang ada di situ hanya keluarga. Jadi yang menjadi korban pada waktu itu ya keluarganya ya, anak daripada petinggi delegasi Hamas itu. Nah, sehingga dari situ yang terjadi adalah akhirnya pembicaraan perdamaian ini bubar ya, karena mereka udah duluan menargetkan
delegasi ini sehingga mereka balik ke tempatnya. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah yang terjadi saat ini ya di kawasan ya, di seputaran Timur Tengah, yaitu di sekitar negara-negara yang ada di sana. Dan Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ada beberapa survei ya yang diambil, yang diterbitkan dari beberapa survei independen yang ada di beberapa negara besar seperti di Amerika, di US, itu menunjukkan bahwa masyarakat di sana, masyarakat di Amerika itu sudah mulai menunjukkan simpatinya terhadap penduduk Palestina. Ya, jadi survei dari Pew Research kalau nggak salah saya, itu sekitar 41% penduduk itu mulai percaya terhadap Palestina dan tidak percaya terhadap Netanyahu, Perdana Menteri Israel pada saat ini. Jadi sekitar 41% yang mereka mendukung Palestina, 31% yang tidak mendukung Palestina. Kemudian ada survei besar lagi yang diterbitkan dari lembaga yang sama mengenai persepsi penduduk terhadap konflik ini. Jadi banyak itu. Ada negara-negara yang di list survei tersebut. Nah, kita lihat di sini menariknya, ada yang memang dia mendukungnya itu sangat dominan, kemudian ada yang dukungannya itu makin lama makin menurun. Dukungan yang paling sangat dominan ini ditunjukkan oleh negara Turki, di mana 99,9% masyarakatnya itu mendukung Palestina. 99% masyarakatnya itu mendukung Palestina. Sedangkan survei yang lainnya di beberapa negara seperti di Italia, di situ menyebutkan bahwa sekitar 90% masyarakatnya itu mendukung Palestina. 10% itu masih percaya terhadap negara Israel. Nah, pertanyaannya Indonesia di mana? Indonesia di mana? Nah, menurut survei tersebut disebutkan 85% Indonesia itu mendukung Palestina. Sisanya 15% ini masih percaya terhadap negara Israel. Ya. Berarti masih kalah sama Italia kita. Jadi seperti itu ya. Jadi inilah yang terjadi saat ini. Jadi ada pergeseran geopolitik yang terjadi beberapa tahun terakhir, di mana orang sudah tidak percaya lagi terhadap brandingan yang dibawa oleh Amerika ataupun yang dibawa oleh Israel dan sekutunya, bahwa mereka ingin mendukung ataupun mempertahankan negaranya karena mereka diserang. Karena pada dasarnya yang terjadi di Gaza itu sebaliknya, ya. Dan bahkan terakhir di pertemuan G7, ya, Presiden Donald Trump itu menyampaikan dia mengkritik keras apa yang dilakukan Israel terhadap Lebanon, ya, karena akhirnya terjadi perselisihan ya di antara dua sekutu ini ya, di mana dia menilai bahwa kalau seandainya kita mau mencari tikus, jangan hancurkan gedungnya. Ya. Kalau seandainya kita mau mencari seseorang, jangan kita hancurkan seluruh gedungnya. Jadi itu tidak menyelesaikan masalah. Karena itulah yang terjadi berlarut-larut yang terjadi di Lebanon, sehingga pada saat ini itu Lebanon tidak percaya terhadap pemerintahannya, masyarakatnya, karena mereka tidak terjamin keamanannya. Kan mungkin beberapa bulan yang lalu kita sempat dengar ya, ada beberapa penjaga keamanan gitu, yang diutus dari Indonesia itu menjadi korban ya, serpihan tekstil dari tentara Israel yang ada di sana itu, kemudian menimbulkan korban dari pihak Indonesia ya. Dan itu terjadi, dan sayangnya berita itu tidak sampai viral ke luar negeri, dan itu
tidak menjadikan juga posisi kita Indonesia untuk bisa menekan Israel pada waktu itu. Sehingga inilah yang terjadi saat ini, Bapak Ibu sekalian. Beberapa negara Muslim, ya, beberapa negara Islam itu powernya, artinya bargaining power mereka tidak kuat, ya. Dan oleh karena itu kebanyakan negara-negara, terutama negara-negara Teluk, mereka akhirnya yang terjadi adalah mereka melakukan koalisi, ya, mereka berkoalisi sesama dengan negara yang lainnya. Seperti contoh ketika pasca diserangnya Qatar di tahun 2025, waktu diserang oleh Israel di Doha, yang terjadi kan semua negara Teluk itu berkumpul di Qatar untuk membahas, kemudian mengeluarkan resolusi, kemudian mengecam, ya, condemning. Setelah mengecam keluar, nggak ada upgrade apapun. Yang terjadi malah masing-masing negara ini mencari koalisi-koalisinya, ya, yaitu ketika Arab Saudi itu mereka membangun koalisi dengan Pakistan. Kita ketahui bahwa Pakistan walaupun negara dengan paspor terlemah, ya Bapak Ibu, Pakistan, ya, terkadang kita suka underestimate dengan Pakistan. Tapi Pakistan itu juga memiliki nuklir, ya. Jadi akhirnya supaya Saudi ini merasa mereka terbackup, jadi mereka melakukan koalisi dengan Pakistan. Jadi sehingga yang terjadi adalah saat ini di dunia kaum muslimin adalah multipolarisasi, di mana beberapa negara ini dia saling membangun koalisi masing-masing. Sedangkan Qatar mereka berkoalisi dengan siapa? Nah, Qatar ini jika kita kembali lagi di tahun 2017 Bapak Ibu, itu Qatar itu sempat dikucilkan dari negara Teluk. Di tahun 2017 itu Qatar itu diembargo di negara Teluk oleh tetangganya, which is masih satu keluarga itu. Bahrain dan Qatar itu sebenarnya pemerintahnya itu sepupuan. Jadi sepupu satu ini dia memerintah Bahrain, sepupu yang lain itu memerintah Qatar. Dan karena memang pada waktu itu pemerintah Qatar melalui media Al Jazeera itu vokal mengkritik kebijakan-kebijakan. Pada waktu itu kita masih ingat ada kasus Jamal Khashoggi, ya, di 2017, ya, di mana Jamal Khashoggi ini dalam tanda kutip dihilangkan oleh pemerintah Saudi karena terlalu vokal mengkritik pemerintah Saudi di Turki. Dan media Qatar itu menampilkan isu tersebut sehingga Saudi kurang senang dan Saudi memanggil semua koalisi GCC untuk embargo ataupun memboikot Qatar. Yang terjadi pada waktu itu Qatar terjepit. Apa yang dilakukan oleh Qatar, akhirnya mereka melakukan kerjasama dengan Iran dan Turki, sehingga saat ini jika kita melihat satu-satunya negara di mana ada basis pangkalan militer Turki yaitu di Qatar. Dan inilah yang menjadi sebuah fenomena tadi, ya, kenapa ketika tanggal 28 Februari Qatar mendapatkan serangan paling sedikit dari Iran, karena sebenarnya serangan tersebut tidak ditargetkan kepada fasilitas Qatar, tetapi fasilitas Amerika yang ada di Qatar, karena mereka masih menjaga hubungan baik yang terjadi sejak 2017 itu. Nah, akhirnya pada 2017 itu karena Qatar itu bahkan sempat akan digulingkan pemerintahnya oleh kerjasama GCC ini, tapi karena di backup oleh kekuatan Turki dan digagalkanlah kudeta yang akan dilakukan oleh koalisi GCC ini terhadap Qatar, sehingga yang terjadi apa? Qatar hanya fokus untuk eksplorasi potensi gasnya, LNG-nya, karena dia kan udah diembargo oleh GCC, negara GCC lain, di mana mereka ini memang fokusnya ke minyak, sedangkan Qatar karena dia tidak mempunyai akses, jadi akhirnya dia fokus terhadap
pengembangan LNG. Sehingga yang terjadi saat ini Bapak Ibu, Qatar merupakan penghasil gas terbesar setelah Rusia, ya. Sehingga dia mengekspor gasnya itu ke beberapa negara seperti ke Jepang, Cina, termasuk ke UK. Makanya ketika Selat Hormuz itu ditutup, yang paling terasa terdampaknya adalah Uni Eropa, ya, karena memang mereka kan udah mengembargo gas dari Rusia, ya, sehingga salah satu pegangannya itu adalah gas dari Qatar. Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu. Akhirnya Qatar berkoalisi dengan Turki, di mana Turki merupakan satu-satunya negara mayoritas Muslim yang tadi berdasarkan survei Pew Research itu dia 99% penduduknya mendukung Palestina, dan dia merupakan satu-satunya negara Muslim yang ada di NATO, yaitu kekuatan politik di Atlantik Utara, ya. Dan inilah menjadi sebuah mungkin pertahanan terakhir kaum muslimin saat ini. Jika kita melihat siapa, itu bukan Saudi, itu bukan Qatar, itu bukan negara-negara Teluk, karena mereka syarat kepentingan, ya, syarat kepentingan. Walaupun saat ini kami berada di Qatar, tapi kami bisa mengatakan, ya, secara objektif memang Qatar itu syarat kepentingan. Jadi sekarang mereka bisa mewadahi perbincangan damai dan menjadi host terhadap delegasi dari Palestina. Besok mereka bisa menghadiahi Presiden Amerika sebuah jet mewah. Jadi seperti itu. Terkadang mereka di Al Jazeera mendukung bisa kita katakan perjuangan Muslim Palestina, tapi besok kita lihat pemimpinnya bisa duduk satu meja dengan pemimpin-pemimpin negara Barat dan Israel dan US. Jadi seperti itu. Jadi memang daerah Teluk itu syarat kepentingan, sehingga yang kita lihat saat ini memang untuk kekuatan yang saat ini bisa diandalkan, ya, secara kekuatan militer di kawasan itu adalah Turki, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin pernah berkesempatan kalau seandainya ke Turki, ataupun jika yang belum pernah, mungkin sedikit saya beri gambaran, ya. Jadi beberapa minggu yang lalu kami berkesempatan untuk melakukan conference juga, ya, di Turki, di dua kota, di Istanbul dan Trabzon di Turki. Dan kami berdasarkan observasi yang kami lakukan di sana, memang masyarakatnya itu betul memang mereka sekuler, tetapi mereka jika berkaitan dengan harga diri daripada kaum muslimin dan juga harga diri terhadap negara Turki itu sendiri, mereka nggak main-main, ya, sebenarnya. Jadi saat ini jika kita lihat list 10 negara dengan kekuatan militer terbesar, ya, itu di urutan ke-8 ataupun ke-7 itu negara Turki. Jadi industri pertahanan Turki saat ini sedang berkembang, dan mayoritasnya adalah mereka mengembangkan jet tempur dan drone yang banyak diekspor ke beberapa negara dan juga menjadi bantuan dan diberikan sebagai bantuan di beberapa negara-negara muslim. Dan ketika kami melakukan kegiatan akademik di sana, kami melihat dan mengobservasi memang apa yang menjadikan Turki ini menjadi sebegitu powerful di dunia muslim saat ini yang kami lihat, ya. Salah satu yang simpel saja, yang mungkin contoh sederhana saja, Bapak Ibu, ketika kita ke sana, ya, mungkin taruhlah kalau Istanbul itu sudah terlalu banyak turisnya, ya, karena memang tujuan turis. Tapi coba agak ke kampung-kampung, Bapak Ibu. Ya, pada waktu itu kami kesempatan untuk road trip itu muterin beberapa daerah di Turki. Ya, walaupun saya tidak bisa bahasa Turkinya, tapi kan paling nggak ada Google Translate, ya, yang bisa menerjemahkan, ya. Nah, ketika kami di sana ada salah satu budaya yang memang kami lihat, ya, itu sudah hilang di beberapa negara kaum muslimin saat ini. Itu yang pertama adalah budaya ketika mereka
masuk waktu salat, ya. Mereka selalu sebelum memulai salat itu ada semacam membaca beberapa penggalan dari ayat Al-Quran, ya. Membaca penggalan dari ayat Al-Quran, dan itu seperti ada semacam kajiannya, diresapi, ya, bacaan Al-Quran itu, dan itu setiap waktu salat. Dan mungkin kalau kami lihat itu di Indonesia jarang seperti ini, ya Bapak Ibu, ya. Apalagi mungkin di Jakarta, ya. Kalau seandainya udah masuk waktu salat, ya udah azan langsung pengen tamat aja, terus saya langsung salatnya, langsung pengen cepat beres gitu. Dan itu yang terjadi di sana, Bapak Ibu. Dan ini sangat menarik yang kami melihat bagaimana mereka memegang teguh terhadap Islam itu, sehingga itu mulai muncul kembali seperti fenomena di mana mereka ini sudah mulai kembali mendekat kepada Islam, kembali menghidupkan nilai-nilai keislaman. Dan memang beberapa tahun yang lalu mereka berada di dalam kondisi sekuler, di mana semua yang bernilai-nilai Islam itu sudah mulai dihapus secara masif, ya, pada waktu pertama sekali Turki modern berdiri, termasuk misalnya bahkan masih terjadi saat ini ketika waktu sholat, ya. Waktu sholat itu memang azan seperti biasa, tetapi di dalam timetable-nya itu bukan waktu seperti yang tertera di dalam masjid-masjid pada umumnya. Misalnya ada sholat fajar ataupun sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Tidak, itu mereka diubah menjadi bahasa Turki, ya, seperti misalnya sholat pagi, kemudian sholat petang, sholat sore, sholat terbenam matahari, dan sholat malam, ya. Jadi itu merupakan peninggalan daripada yang terjadi di Turki. Tapi di atas dari itu semua kita melihat masyarakat di sana itu sudah mulai berpegang teguh terhadap Islam. Kemudian ketika kami sempat menanyakan bagaimana mereka merespon terhadap munculnya pengungsi-pengungsi dari Suriah, ada satu jawaban yang mungkin bisa kita ambil sebagai hikmah bagi kita semua. Mereka melihat pengungsi Suriah ini seperti saudara mereka. Artinya mereka tidak menyediakan tempat khusus di mana di dalamnya semua di sana pengungsi Suriah, bukan. Artinya mereka membiarkan pengungsi ini berasimilasi, gabung dan menjadi bagian dari masyarakat kota, sehingga tidak terjadi seperti disparitas antara dia pengungsi dan saya penduduk asli. Enggak. Ini kan kebanyakan mayoritas di beberapa negara masih seperti ini terjadi, ya. Terkadang terutama kalau berkaitan dengan isu-isu pengungsian, ya. Di beberapa negara seperti di Jordan itu memang pengungsi dari Suriah itu masih berada di dalam tenda-tenda, dan di Turki tidak ada seperti itu lagi. Jadi mereka sudah menerima kedatangan pengungsi Suriah ini dan mereka berasimilasi, bahkan ada yang mempunyai keluarga dari Turki, dan juga Turki sangat welcome terhadap mereka. Dan ini yang menjadi salah satu nilai yang bisa kita ambil saat ini, Bapak Ibu sekalian, di mana di beberapa tahun terakhir ini geopolitik ini sudah shifting, terutama di dalam geopolitik Islam. Banyak yang dulu dia menilai bahwa konflik antara Israel dan Palestina itu hanya konflik biasa, sedangkan sekarang ini sudah mulai mendapatkan perhatian yang berbeda, di mana mereka sudah percaya, di mana mereka sudah melihat bahwa ini memang penindasan, ini memang tindakan injustice, tindakan ketidakadilan yang memang harus disuarakan, sehingga ini juga harus diutarakan dan harus di stop dengan secara secepat mungkin. Dan ini mungkin yang terjadi saat ini. Dan beberapa waktu lalu mungkin ketika kami masih di sini juga tidak seperti ini pandangan masyarakat terhadap Palestina dibandingkan dengan sekarang, ya. Mungkin sekarang di beberapa kampus, ya, di pengamatan kami di UK ini mereka sudah mulai terang-terangan mendukung Palestina, ya.
Ya, kalau dulu tidak seperti ini ya mungkin, ataupun bapak-bapak yang ataupun ibu-ibu yang dulu lebih dulu tinggal di UK juga tidak seperti ini melihatnya ya. Dukungan kepada Palestina itu sudah mulai tumbuh dan tumbuhnya itu luar biasa besar, luar biasa berkembang dibandingkan beberapa tahun belakangan. Dan oleh karena itu yang ingin kami sampaikan di sini ya, adalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat perubahan yang terjadi terutama geopolitik di kawasan Timur Tengah yang tadi kami sampaikan ya, di mana terjadi shifting antara banyak kepentingan yang muncul sekarang saat ini, di mana Turki ya, mana mereka itu baru selesai melakukan GTT ya, KTT, konferensi tingkat tinggi NATO di Ankara. Mereka menyampaikan tentang isu tersebut ya, bagaimana mereka menyelesaikan multipolarisasi ini sehingga nantinya bisa memberikan ya kedamaian bagi kaum muslim seluruhnya ya. Dan yang ingin kami sampaikan di sini yang pertama adalah kita kembali lagi ke ayat atau ayat 71 tadi ya, di mana seharusnya itu al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Muslim ataupun mukmin yang satu terhadap mukmin yang lain menjadi penolong sesamanya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, cepat atau lambat hanya kaum muslimin lah yang menjadi penolong sama kaum muslimin yang lain ya. Cepat atau lambat hanyalah sesama ukhuwah Islamiyah inilah yang bisa kita harapkan. Kita mungkin bisa tinggal di sini, kita mungkin bisa tinggal di negara yang mayoritasnya bukan muslim, tetapi pada akhirnya nanti muslim satu dengan muslim lain lah yang hanya bisa kita dapat andalkan. Dan ini sangat sesuai dengan ayat yang tadi kita sebutkan ya, bahwa mereka ini saling tolong menolong dalam menyerukan terhadap kebenaran dan saling tolong menolong dalam menghindari ataupun memperingati terhadap kemungkaran. Dan yang terjadi saat ini itulah yang terjadi di kondisi geopolitik yang ada di saat ini, di mana kaum muslimin yang dia mempunyai kekuatan pengaruh politik yang kuat seperti Turki dan lain sebagainya, itu mereka yang saat ini menjadi penolong terdepan ya, garda terdepan dalam mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan Palestina dan lain sebagainya. Kita melihat ya di antara 10 negara dengan kekuatan militer terbesar itu, negara yang mempunyai industri pertahanan yang tadi kita sebutkan yang berkembang itu adalah Turki. Dan itu menjadi sebuah pertanda baik Bapak Ibu sekalian, itu menjadi sebuah pertanda baik ke depan, dan kita harus mengambil momentum ini supaya apa? Supaya Indonesia tidak hanya menjadi penonton ya. Saat ini kan Indonesia kita lihat di BRICS juga dia ikut ya, kemudian di G20 juga dia oke, kemudian di GCC juga sama-sama ikut ya. Jadi bagaimana supaya Indonesia ini menjadi pemeran utamanya, tidak hanya menjadi cameo-nya ya. Inilah yang diharapkan dari generasi-generasi muda saat ini, di mana nantinya pada adik-adik kita ataupun saudara-saudara kita yang sedang menempuh studi di luar negeri, baik itu di UK ataupun di daerah dimanapun di dunia ini, bisa berkontribusi ya. Jadi jangan takut kembali ke Indonesia ya Bapak Ibu ya, terutama adik-adik ini ya. Jangan takut kembali ke Indonesia kemudian nanti kita di sana ngapain, nggak ada kegiatan dan sebagainya. Jangan takut seperti itu ya. Jadi alhamdulillah mungkin yang terjadi mungkin seperti itu ya, yang muncul di pikiran kita ya, terutama yang masih muda ini ya. Gimana nanti saya balik ke Indonesia ya? Apakah 2045 benar-benar generasi emas ataupun generasi cemas nanti yang terjadi ya? Kemudian apakah kita bisa berkontribusi? Jadi dalam artian jangan takut kembali ke Indonesia, artinya jangan takut tidak berkontribusi kepada Indonesia. Kontribusi kita inilah yang harus kita wujudkan ya.
Gak masalah kalau seandainya pemerintahan ini tidak sesuai dengan mindset Bapak Ibu sekalian ataupun adik-adik sekalian, gak apa-apa. Namanya juga roda akan berputar. Misalnya ada suatu saat nanti ada yang sesuai dengan visi misi kita semua, ya kita dukung ya. Yang penting saat ini kita usahakan dan kita upayakan Indonesia, negara kita tercinta dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, ya itu tidak hanya menang di jumlah populasinya saja, ya tidak hanya menang di jumlah masyarakatnya yang banyak saja, tetapi juga bisa menang di segala sisi, di segala aspek kehidupan, ya. Sehingga nantinya ke depan kita bisa mempunyai sebuah bargaining power, ya, tidak hanya ikut-ikut saja, ya, tidak hanya menjadi peramai, ya, peramai yang ada di dalam percaturan geopolitik saat ini di Indonesia. Karena kita melihat Indonesia ini potensinya sangat luar biasa, ya. Apa yang ada di Indonesia coba? Ya, misalnya saat ini lagi boomingnya kendaraan listrik. Ya kan, kobalt itu kan luar biasa banyak di Indonesia, walaupun pengelolaannya masih perlu tantangan yang masih besar di kita, ya. Tetapi paling bersyukurlah kita di Indonesia, ya. Karena memang saat ini Indonesia ini memiliki potensi yang cukup besar. Kita mempunyai bonus demografi yang luar biasa, ya. Generasi emas kita banyak, ya. Sepak bola kita juga berkembang, ya. Walaupun mungkin dicurangi oleh negara-negara Timur Tengah, dan itu saya akui, ya, memang negara-negara Timur Tengah saat itu mereka memang melakukan segala cara supaya bisa tembus ke Piala Dunia pada waktu itu, dan itu merupakan kekesalan saya pribadi ketika melihat itu terjadi, terutama yang melakukan itu negara di tempat saya tinggal saat ini, di Qatar, ya. Jadi, ya, saya merasakan Bapak Ibu. Padahal kami sudah siap-siap membeli jersey untuk bisa nonton, ya, rupanya dicurangi kita, ya. Tapi ya itulah yang menjadi sebuah pemantik bagi kita, ya. Ujung-ujungnya seenak-enak apapun kita berada di negara orang, ya, seapapun fasilitas yang kita terima, apalagi di Qatar, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan berita SMS ataupun WA ataupun kabar, ya. Wah, enak tinggal di Qatar, ataupun fasilitasnya luar biasa, kemudian gajinya luar biasa tinggi, kemudian orang di sana semuanya lengkap. Tapi seenak-enak apapun kita tinggal, ya, Bapak Ibu, tetap kita bukan penduduk lokal, ya. Tetap kita bukan orang sana, tetap kita dianggap orang Indonesia. Jadi siapa lagi kalau bukan kita yang bisa mengembangkan ataupun memperbesar potensi kita di percaturan geopolitik internasional. Dan saya yakin Bapak Ibu, saya yakin mental orang Indonesia ini luar biasa kalau dibandingkan dengan mental yang ada di negara-negara GCC. Ya, saya yakin suatu saat nanti jika seandainya kita memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi negara yang besar dan berkuat dan mempunyai pengaruh yang luar biasa di percaturan geopolitik dunia, kita tidak kalah dengan negara-negara saat ini, ya, seperti misalnya Turki dan lain sebagainya. Industri pertahanan kita berkembang, kemudian teknologi kita menjadi baik, dan kedepannya kita menjadi negara yang insya Allah bisa memberikan dampak dan bisa memberikan pertolongan ke sesama kaum muslimin. Amin. Yang ingin saya akhiri pada hari ini adalah kita melihat, ya, ada satu yang bisa kita banggakan, ya, terutama ketika kita berbicara mengenai Indonesia dan Palestina, adalah Indonesia ini, ya Bapak Ibu, salah satu negara yang jika dikatakan ataupun jika dibicarakan mengenai isu Palestina, itu negara yang paling antusias, ya, paling antusias. Misalnya kita diminta untuk berdonasi kepada Palestina, pasti kita berdonasi, gitu. Jika kita diminta untuk turun aksi ke jalan membela Palestina, itu pasti kita turun ke jalan melakukan aksi pada Palestina. Negara-negara Timur Tengah nggak ada seperti itu, ya. GCC itu nggak ada seperti itu. GCC itu ada di Qatar, Bapak Ibu, ketika Piala Dunia, di Qatar ketika Piala Dunia,
2022 ya, yang menjadi supporternya Qatar itu bukan orang Qatar, itu pekerja yang dibayar untuk duduk di tribun Qatar. Jadi pekerja yang dia itu sudah di training berapa bulan sebelumnya untuk bisa melakukan chance ataupun nyanyi-nyanyi untuk mendukung si Qatarnya ini. Indonesia nggak perlu seperti itu. Kita bilang besok kita tanding dengan katakanlah misalnya Saudi, langsung penuh stadion. Nggak bisa kita booking istilahnya itu sampai war ticket dari kita untuk mendapatkan. Sedangkan negara-negara GCC untuk membela negara mereka sendiri saja itu sangat sulit Bapak Ibu. Ya apalagi kemarin ketika Piala Dunia 2026 ini, saking si Qatarnya ini ingin supaya ada masyarakat yang membela negaranya, apa yang terjadi? Mereka mengongkosi setiap orang Qatar yang ingin nonton sana. Dikasih ongkos, kemudian di kursinya itu dikasih jersey dengan benderanya, kemudian di samping sananya itu dikasih penginapan. Ya, itu bukan hoax, itu emang saya lihat sendiri dan diceritakan oleh teman kolega kami. Kebetulan saya satu kelas itu ada berlima, 2 internasional, 1 Indonesia, saya sendiri yang mendapatkan beasiswa Qatar Foundation, 1 lagi dari Pakistan, kemudian sisanya 5 lagi itu bekerja di 2 di Qatar Central Bank, 1 bekerja di Qatar National Bank, 1 bekerja di Qatar International Islamic Bank, 1 lagi dia civil engineer. Jadi kami mempunyai teman relasi dengan penduduk Qatar itu cukup kuat, dan dia mengatakan seperti itu. Jadi mereka ketika Piala Dunia, saking mereka pengen ayo dukung negara Qatar, itu diongkosin Bapak. Kita nggak perlu diongkosin, tinggal kita bilang aja besok kita akan tanding, berangkat gitu. Ngutang-ngutang lah saja, ngenter-ngenter lah saja. Yang penting mendukung Indonesia supaya bisa maju dan menang. Itu yang menjadi nilai tambah kita Bapak. Apalagi jika itu berkaitan dengan kita mendukung Palestina, mendukung isu-isu seperti Suriah dan lain sebagainya. Kita yang bisa kita banggakan saat ini adalah rasa memiliki kita terhadap sesama kaum muslimin, rasa ingin menolong kita terhadap kaum muslimin. Itu yang menjadi nilai tambah kita Bapak Ibu. Berbanggalah kita menjadi orang Indonesia, ya. Jangan minder, ya. Walaupun negara kita seperti saat ini terjadinya, tapi ingat bahwa roda selalu akan berputar, ya. Yang di atas pasti akan turun ke bawah, yang bawah pasti akan turun ke atas. Dan ingat, suatu saat misalnya saat ini kita melihat Indonesia jauh dari harapan, ke depan tidak menutup kemungkinan Indonesia akan sesuai seperti harapan kita. Mungkin itu yang akan cukup sekian yang kami sampaikan pada saat ini. Terima kasih atas kesempatannya, dan satu pesan kami dan Bapak Ibu sekalian untuk selalu mendoakan negeri kita, ya. Regardless siapa pemimpinnya, siapa gubernurnya, siapa DPR-nya, siapa wali kotanya, siapa bupatinya, kita tutup mata saja. Yang kita doakan adalah penduduknya. Yang kita doakan adalah negaranya. Jika Bapak Ibu tidak sesuai, tidak suka pemerintahnya, silakan. Jika suka pemerintahnya juga silakan. Yang penting doakan Indonesia. Karena inilah yang jarang kita temui ketika kita melihat situasi Indonesia. Kita jarang mendoakan negeri kita sendiri. Dan semoga insya Allah ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Syauqi atas pemaparannya yang sangat luar biasa, betul Ibu. Holistik, menjelaskan banyak terkait situasi geopolitik. Tadi aku sempat coba menyimak mulai dari membahas dari fundamental pemahaman apa itu sebetulnya ukhuwah Islamiyah, yang ternyata memang itu terkait bagaimana kita sebagai umat Muslim itu bisa saling mengingatkan dalam kebaikan dan mencegah dari keburukan. Ta'awunu bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian Ustaz Syauqi sudah sempat menjelaskan juga soal situasi geopolitik di Timur Tengah yang mungkin kita yang di sini nggak terlalu banyak tahu gitu ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sana, di Timur Tengah, di Qatar, di
Iran dan daerah-daerah Teluk atau Timur Tengah sana gitu ya. Dan Ustaz Syauqi yang memang tinggal di sana jadi lebih tahu juga, lebih terpapar sama apa yang benar-benar terjadi di sana, sehingga kita juga bisa bayang sebagai umat muslim diaspora Indonesia, seharusnya kita kayak gimana sih melihat masalah tersebut gitu ya, sebagai umat muslim yang seharusnya mempunyai memegang nilai amar ma'ruf nahi munkar tadi gitu ya. Gimana kita bisa berkontribusi Ustaz ya, berkontribusi sebagai masyarakat global juga, kemudian dijelaskan juga soal nilai tambah kita sebagai masyarakat Indonesia yang secara naluri ya, kita tuh suka mendukung saudara kita di Timur Tengah. Ada yang masalah di Palestina, kita punya spirit besar untuk bisa mensupport mereka. Apapun yang terjadi, kita tetap mendukung mereka gitu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke agenda berikutnya, saya mempersilahkan barangkali dari para hadirin, Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian, ada yang ingin bertanya terkait materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Syauqi, dipersilahkan. Fadhil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Mohon izin Pak Ustaz dan Bapak-Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah tadi saya dengar Pak Ustaz bilang reaksi dari orang-orang di UK tentang atau global tentang Palestina ada kemajuan. Memang betul itu Pak Ustaz. Saya juga merasakan sendiri mereka banyak bersimpati sama Palestina. Yang saya lihat selama ini untuk membantu Palestina dari kita sendiri, yaitu berunjuk rasa berkali-kali atau mengumpulkan donasi atau mendoakan. Dan saya lihat dari teman-teman dari Timur Tengah atau negara-negara kaya seperti Saudi atau itu sebetulnya saudara kita semua ya. Tapi kenapa Pak Ustaz mereka itu nggak mendukung banget sama Palestina itu? Dan saya kira negara Jordan adalah salah satunya juga yang akan, karena tetangga kan Pak Ustaz, benar-benar akan memperjuangkan Palestina kan. Tapi saya pernah ngobrol dengan mantan tentara Jordan, saya banyak bertanya di situ. Ternyata Presiden Jordan adalah ibunya itu orang Inggris. Iya, Raja Jordan itu. Dan bapaknya keturunan Amerika. Bagaimana apakah benar bisa membantu saudara kita di Palestina? Nah, pertanyaan saya lagi Pak Ustadz, izin tadi saya sudah nulis. Bagaimana merumuskan solusi atas masalah kemanusiaan global, terutama di isu Palestina dengan kacamata geopolitik Islam, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin dengan Ibu siapa? Oh ya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ada dua tadi pertanyaannya, merumuskan pertama kenapa di negara-negara kawasan itu kurang menunjukkan empatinya terhadap isu-isu Palestina. Yang kedua merumuskan solusi terhadap masalah kemanusiaan. Masalah kemanusiaan ini. Jadi mungkin jawabannya akan coba kita gabungkan saja, Ibu, jika berkenan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, perlu dipahami bahwa di negara-negara kawasan seperti Timur Tengah itu, setiap negara walaupun ukurannya itu kecil dan berseberangan, itu kondisi geopolitik dan sosialnya sangat jauh berbeda. Ya. Contoh kata misalnya di UAE ataupun Uni Emirat Arab. Ya. UAE ini merupakan negara yang bisa kita katakan mungkin bahasa transparannya itu oportunis. Ya. Dia apa yang dianggap mendatangkan keuntungan baginya itu digarap. Ya, walaupun misalnya dia itu bisa mengorbankan kepentingan ataupun kemaslahatan negara-negara saudara dan tetangganya. Contoh seperti
di UAE merupakan satu-satunya negara di Teluk yang memiliki kedutaan besar Israel di sana. Ya. Dan mereka tidak melihatnya dari kacamata kemaslahatan global kawasan, tapi hanya melihat dari maslahat mereka sendiri. Ya. Itu yang terjadi di UAE. Kondisi sosial di dalamnya UAE ini, Bapak Ibu, dia agak represif pemerintahannya. Jadi kita nggak bisa kumpul-kumpul seperti ini kalau di UAE. Nggak se-fleksibel di kita ya, ataupun di Indonesia. Jadi mereka itu sangat represif, terutama ketika berkaitan dengan isu-isu keagamaan dan regional, dan yang paling sensitif lagi isu-isu Palestina. Jadi apa yang diperbolehkan hanya keluar yang dari channel resmi pemerintah saja. Di luar dari itu, maka itu tidak diperbolehkan dan dianggap mengganggu stabilitas nasional. Sehingga yang terjadi hal seperti itu masuk dan meresap ke dalam masyarakatnya. Ya, sehingga masyarakatnya terbentuk ideologi seperti itu, menjadikan masyarakatnya itu masyarakat yang kita lihat itu kurang memiliki simpati terhadap keadaan kaum muslimin pada waktu itu, pada saat sekarang ini. Itu yang terjadi di UAE. Kemudian misalnya kita balik ke tetangganya yaitu Saudi. Nah, Saudi saat ini Bapak Ibu, mereka sedang mempersiapkan transformasi visi mereka yang dinamakan Vision 2030. Kalau mungkin Bapak Ibu ke umroh ataupun haji ya, itu kan pasti itu ada di mana-mana ditempel ya, Vision 2030, Vision 2030, Vision 2030. Itu adalah suatu transformasi di mana mereka berusaha menggantikan secara ekonominya ya,